Oh ya, kemarin sempat baca berita yang viral itu ya, yang di Bali itu loh, Apa itu? yang ada seorang ayah, orang bapak-bapak yang dihakimi oleh massa, oleh warga sampai meninggal, terus anaknya nangis karena malah ini ya, justru menyaksikan sendiri ayahnya dihakimi oleh warga, oleh massa. Itu gimana ya? Padahal kalau kita melihat di sisi lain itu kan banyak juga yang pejabat yang korupsi uang yang bermiliar-miliar, itu justru malah ini ya, apa namanya, hukumannya pun kadang nggak seberat ini, nggak sampai kehabisan nyawa gitu loh ya. Ya mendapatkan hukuman yang setimpal gitu. Kan miris ya, suatu yang berbeda. Yang ayahnya tadi hanya mencuri ayam sampai kehilangan nyawa, dan anaknya kehilangan ayahnya. Yang mencuri bermiliar-miliar uang pejabat itu malah ini. Bagaimana menurut Mas Haris? Ya, sebenarnya kisah seperti itu tuh pernah ada di zaman Nabi. Nah, salah satunya ketika seorang perempuan di Bani Makhzum itu, dia kedapatan mencuri. Nah, karena posisi Bani Makhzum itu sangat strategis di kalangan elit Quraisy, akhirnya para penegak hukum ini juga bingung ketika dia mau menjatuhkan hukuman pada perempuan ini. Khawatir ketika dia menetapkan hukum potong tangan itu, para elit ini akhirnya nanti bisa saling menyerang. Kemudian diutuslah salah satu sahabat Nabi yang bernama Usamah bin Zaid. Nah, Usamah bin Zaid ini kemudian ketemu dengan Rasulullah untuk meminta keringanan dari perempuan dari Bani Makhzum ini. Nah, saat menceritakan itu kepada Nabi, seketika Rasul pada waktu itu ekspresinya langsung berubah. Hingga akhirnya Nabi kemudian berdiri dan berkhutbah kepada para sahabatnya. Sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian adalah apabila ada orang yang terpandang kemudian mencuri, mereka membiarkannya. Namun apabila orang lemah mencuri, mereka menegakkan hukuman atasnya. Demi Allah, ya. Kemudian Rasulullah itu sempat menyatakan, demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, anaknya sendiri mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya. Nah, konsep seperti ini itu sudah dicontohkan oleh Nabi ketika ada kasus Bani Makhzum yang kemudian pengen meminta keringanan itu. Bahkan di dalam sekarang yang ilmu-ilmu kesetaraan hukum itu sudah langsung dicontohkan pada waktu Nabi. Nah, ini menimbulkan bagaimana di negeri kita ini yang kemarin kita lihat bersama, ada anak kecil yang kemudian kehilangan orang tuanya, ya, ayahnya. Begitu mudahnya mereka mengeksekusi dan langsung terjadi. Tapi ketika kasus yang merugikan jutaan orang, ini kan yang sebenarnya dikorupsi kemudian yang dicuri uangnya itu kan nggak hanya satu atau dua, itu kan dari uang pajak rakyat. Itu kan merugikan berapa ratus ribu atau jutaan orang yang kemudian di seluruh negara itu. Tapi kenapa tidak ada perlakuan hukum yang sama? Padahal kalau kita mayoritas di Indonesia Islam itu sudah dicontohkan oleh Nabi dengan kesetaraan hukum. Bahkan ketika seorang perempuan di Bani Makhzum itu mencuri, ya tidak ada kompromi, tidak ada intervensi, dan itu harus dijalankan. Nah, makanya ketika negara itu bisa hancur ketika penegakan hukumnya itu tidak adil. Nah, semoga saja kita bisa memperbaiki Indonesia yang sekarang ini. Banyak pemuda yang harapannya di 2045 dengan Indonesia emasnya bisa memberikan contoh dalam hal penegakan hukum, baik di lingkungan keluarga kita sendiri. Banyak hal yang kemudian bisa kita refleksikan untuk anak-anak kita ketika masih kecil itu kan kadang sering mengambil barang di sekolah.
Itu kan kadang kita juga perlu menyampaikan itu, Ngono ya, membawa pulang mainan. Kan membawa nggak ngerti, pulang dikira mainan. boleh gitu. Iya, menjaga anak-anak kita agar melatih diri terhadap kejujuran. Ya dengan contoh ya, Mbak. Mungkin paling tepat untuk mengajar anak-anak itu ya dengan contoh. Kalau misalkan anak-anak masih bertanya, kenapa nggak boleh, ya dijelaskan secara benar gitu ya, nggak usah ditutup-tutupi gitu loh ya. Anak itu memang harus dibuka kebenarannya itu loh. Kenapa kok nggak boleh? Ya dijelaskan saja, karena seperti ini, dan teladan dari orang dewasa, terutama orang tua itu yang penting. Terus kalau dia sudah terlanjur kayak gitu gimana terus? Dia pernah kan? Ya pernah Si kecil ngambil ya. Pernah kemarin langsung saya bilang kan, memang seperti ini tuh nggak boleh mengambil barang punyanya sekolah tanpa izin kan ya, sama dengan mencuri. Dan itu barang di sekolah itu ya dipakai di sekolah, bukan dibawa pulang gitu ya. Tapi kan terus, aku mau ini gitu. Iya kemarin kayak gitu. Terus ya saya sampaikan, tapi ini bukan punyanya adik gitu kan. Disampaikan seperti itu. Akhirnya ini nanti kalau bu guru nyari bagaimana? Kalau bu guru butuh ini di sekolah bagaimana gitu. Terus akhirnya kemarin saya kasih tahu kan itu untuk dikembalikan. Terus ya memang terus dikembalikan, besoknya saya suruh bawa lagi ke sekolah, dikembalikan. Kemarin kayak gitu. Terus besok lagi nggak boleh seperti ini ya. Coba kalau misalkan punyanya adik dibawa orang, adik pas lagi butuh nanti gimana gitu kan. Sama kayak gitu. Sebenarnya case yang paling mudah itu ya dengan menganalogikan barangnya sendiri kan ya. Itu akan jauh lebih kena. Apalagi kalau perempuan itu nyantolnya cukup cepat dia kalau dianalogikan. Kalau untuk laki-laki itu kadang ya nggak apa-apa. Gitu kadang anak-anak. Ya terus memang diulang-ulang ya. Memang pengulangan itu memang perlu ya untuk anak-anak itu biar makin mengikat memorinya.